semua bisa di cross check ke sumbernya, dan sumbernya ada di rumah-rumah kita. Tetapi ada beberapa perbedaan kalau kita mengkaji hadis. Pertama, hadis itu jumlahnya tidak dalam bentuk wujud yang bisa dihitung. Sangat ribuan, mungkin jutaan hadis, dan itu tersebar dalam kitab-kitab yang sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Misalkan saja kalau kita cek Imam Bukhari, matanya saja, kitab matan Imam Bukhari itu misalkan ada 2 jilid yang besar-besar. Nah kalau ada sarah dari Imam Bukhari, kitab matan Imam Bukhari, dan Bukhari itu ada 4, maaf, tidak 2, ada 4. Kalau kita cek sarah Imam Bukhari, misalkan ke Irsyadus Sari, itu ada sekitar 10 jilid, tebal-tebal, jadi kira-kira ada segini, itunya ya, sarahnya. Jadi butuh energi yang sangat luar biasa untuk menjelaskan, memahami satu hadis tersebut. Nah yang kedua, kesulitan kita untuk menjelaskan hadis secara pasti itu juga dikarenakan memang hadis kemudian dipalsukan. Nah, itu hadis-hadis palsu itu juga ribuan. Pertanyaannya adalah kenapa hadis palsu itu terjadi? Karena memang diidopatkan kepada Rasul, dan jika kalimat sudah diidopatkan kepada Rasul, maka kemudian akan berimplikasi terhadap orang tersebut menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah bagian yang tidak terpisah dari bagian dari agama. Tidak hanya itu, jika ucapan itu juga diidopatkan kepada Rasul, itu akan berimplikasi gairah yang dimunculkan ke penerima itu juga berbeda. Beda dengan ucapan biasa. Ini kan berarti ada sesuatu yang berbeda, bahwa hadis itu, ucapan bukan hadis, ucapan yang diidopatkan kepada Rasulullah SAW itu memiliki pengaruh yang berbeda daripada hanya ucapan yang diucapkan oleh seseorang. Nah, ini beberapa kesulitan yang harus dilalui oleh kita. Nah, kenapa ini dijelaskan lebih awal? Karena nanti ada beberapa teks hadis yang isinya sama, tetapi dia akan berbeda periwayatannya. Ini nanti akan terjadi itu. Nanti mungkin untuk permulaan tidak akan terjadi, tapi nanti kalau kita cross-check, itu harus bisa kita pahami. Kemudian tidak bisa langsung kita nyatakan walain wakil, tidak bisa, tapi harus kita coba saja cross-check. Nah setelah kita cek kemudian ini benar, maka kemudian hadis itu harus didasarkan oleh 2 dasar utama yang paling besar. Yang pertama adalah cross check terhadap sanad, yang kedua adalah cross check terhadap matan. Nah, jadi kalau kita berbicara sanad berarti berbicara siapa yang membawa kabar berita ini. Nah, karena sanad berbicara tentang sanad berarti dia menilai tentang siapa orang yang membawa kabar ini. Belum menjelaskan tentang matan. Kalau matan itu isinya. Nah, kalau sanad itu adalah uraiannya dari si A, si B, si C, si D. Nah, dalam tulisan ini hadis yang pertama itu disebutkan matannya, sanadnya. Ini hanya sebagai sebuah bentuk bahwa kalau hadis ini tidak segampang langsung di grup, misalkan di grup WA langsung aja isinya. Nah itu hanya matan saja yang dijelaskan. Tapi kalau mau kita telusuri dari mana isi hadis ini muncul, berarti harus ditelusuri ke sana. Rangkaian jalan yang menyampaikan matan itu. Nah dari sinilah banyak persoalan hadis ini. Kenapa banyak persoalan? Karena dalam satu periwayatan setiap orang kemudian disebut dengan rawi.
Orangnya itu rawi, yang menyampaikan si A, si B, si C, si D, itu namanya rawi per orang. Jadi orangnya disebut dengan rawi yang meriwayatkan. Nah, karena pada saat itu orang yang meriwayatkan berantai dan memunculkan beberapa hadis yang hanya dinisbatkan kepada Rasul, pada Rasul tidak menjelaskan itu, akhirnya ilmu hadis muncul untuk menjelaskan, loh ini belum tentu benar. Akhirnya apa? Akhirnya mengecek sanad itu didasarkan atas dasar apa? Didasarkan atas dasar apakah rawi ini, ya gitu, benar atau tidak orangnya. Jadi sampai gitu, sampai detail begitu tuh ilmu hadis itu. Jadi ilmu hadis itu sampai menentukan apakah orang ini benar atau enggak nih menyampaikan itu. Nah, ilmu untuk menyampaikan sanad itu saja menilai per orang, perawi itu juga berjilid-jilid. Misalkan saja yang paling masuk itu adalah Jarh wa Ta'dil. Jadi ada sekitar segini tumpuknya. Itu di dalamnya hanya membicarakan tentang orang, rawi. Saya katakan benar, saya katakan benar, terus saja begitu. Karakter dan lain sebagainya. Nah, tapi kita tidak akan membahas itunya, cuma ini pengetahuan dulu terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke lebih dalam bahwa ada beberapa perbedaan persepsi hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menentukan sanad yang kemudian dinilai dari aspek rawinya, maka kemudian kita cek matan. Kalau matan itu adalah isi berita, matan itu isi berita. Nah, kalau isi berita, proses menunjukkan bahwa isi berita ini benar ataupun tidak benar, maka itu dicek dengan Al-Quran. Benar tidak benar di kabar ini dicek, di cross check terhadap Al-Quran. Apakah kabar itu bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Kalau kita cross check matan itu bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu dianggap gitu tidak sejalan dengan Al-Quran, itu harus didiamkan. Nggak usah dijadikan sandaran. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Nah, prinsip dasarnya matan itu tidak boleh ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau pada satu saat ada matan, gitu ya, matannya, tetapi matan itu diriwayatkan oleh rawi yang sudah terstandar dan proses sanadnya itu adalah mutasil, artinya sahih, matannya kemudian masih diasumsikan bertentangan, masih dianggap bertentangan dengan al-hadis, maka diamkan saja dulu. Jangan diungkit-ungkit, diamkan dulu. Kenapa harus didiamkan? Sebab kita bisa jadi belum mampu memahami apa yang dimaksud oleh hadis itu. Jangan pula cepat untuk menyatakan itu benar, kan gitu. Jadi agak selektif. Jadi ulah babari itu yang dikatakan ini mah gorengin kan, masih banyak prosesnya kira-kira begitu. Nah, tapi kalau sanad, proses pentasisan sanad itu diukur oleh apa? Diukur oleh sejauh mana rawi itu memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan oleh ilmu sanad. Gitu. Itu yang paling gampangnya seperti itu. Nah, setelah kita bisa menilai dua karakter yang ada dalam hadis, maka berarti kita bisa menunjukkan bahwa hadis itu adalah benar, dan tatkala hadis itu ditunjukkan benar, maka kemudian itulah yang disebut dengan tiga dasar. Yang pertama, ma'udi fa'ilan nabi. Jadi berarti ucapan itu adalah yang diidolakan, yang disandarkan kepada Nabi. Karena disandarkan kepada Nabi, maka bentuknya apa? Nah, bentuk yang disandarkan kepada Nabi itu kemudian disebut menjadi 3 kriteria. Yang pertama, min qaulin, itu ucapan. Jadi yang disebut dengan hadis itu berarti ucapan. Yang kedua adalah min fi'lin, dari aspek perbuatan. Yang ketiga, takririn atau kesepakatan. Jadi disetujui, tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya. Tapi Rasulullah SAW membenarkan apa yang terjadi. Itu berarti min takrir. Jadi disepakati oleh Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau kita
lebih mendalam ke dalam berkaitan dengan hadis, maka berarti karakteristik hadis itu ada 3, ada qaulun, ada ucapan, gitu. Nah, kalau kita menyatakan bagaimana membedakan antara hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, kan gitu nantinya. Nah, nanti kita bisa melihat kalau hadis qauli itu biasa menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah bersabda. Itu namanya min qauli, ucapan. Kalau min fi'li biasanya para sahabat itu menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah perbuatan. Itu biasanya yang gampang-gampang menunjukkan mana hadis qauli, mana hadis fi'li, mana hadis takriri. Jadi kalau qauli biasanya dalam hadis itu menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis fi'li biasanya yang paling gampang dalam teks ayat itu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kalimat yaf'al ta'ala, bergerak, menunjukkan ada perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang ketiga, bentuk yang ketiga itu yang disebut dengan takriri, kesepakatan. Artinya Rasulullah SAW melakukan sebuah dialog, menanya, mengkonfirmasi apa yang dilakukan, dan Rasulullah SAW tidak melarang apa yang dilakukan. Berarti per hadis itu disebut dengan hadis takriri. Jadi kalau hadis takriri rata-rata itu menunjukkan ada sebuah dialog yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap kasus yang terjadi. Dan Rasulullah SAW pada saat itu kemudian tidak melarang itu, atau bisa saja Rasulullah membiarkan persoalan itu. Maka seringkali hadis itu sifatnya, karakternya disebut dengan hadis takriri. Kira-kira 10 menit gambaran umum tentang apa yang disebut dengan hadis itu kira-kira. Nah, maka nanti ada 2 klasifikasi, bukan klasifikasi, ada bagian besar yang seringkali disamakan dengan hadis itu. Ada 2 istilah. Yang pertama ada hadis, dan yang kedua ada sunnah. Jadi ada hadis Rasulullah SAW dan ada sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang gampangnya ini langsung saja ya kesimpulannya. Kalau hadis seringkali diterjemahkan oleh kita itu biasa diucapkan, disamakan, diterjemahkan dengan kejadian, gitu, kejadian, peristiwa. Itu disebut dengan hadis. Hadasan. Saya berbicara, kita berbicara, berarti secara bahasa itu disebut kita sedang berbicara. Dalam bahasa Arab, orang yang berbicara itu kemudian disebut muhadasa, karena dia sedang berbicara. Gitu, itu namanya hadis. Jadi ucapannya, hadasa, kejadiannya, peristiwa. Kalau sunnah itu seringkali diterjemahkan dengan perjalanan secara bahasa. Sunnah Rasulullah SAW, perjalanan Rasulullah SAW. Nah, lalu apa yang membedakan antara hadis dengan sunnah? Nah, itu apa yang membedakan antara hadis dengan sunnah Rasulullah SAW? Kalau kita ilustrasikan, kalau kita gambarkan, kalau hidup manusia misalkan saja dari 0 tahun sampai misalkan saja yang paling rata-rata misalkan 85 tahun, maka peristiwa dari 0 tahun sampai 85 tahun sampai diwafatkan, dan mulai dilahirkan sampai dia diwafatkan, maka peristiwa itu kemudian disebut dengan sunnah, perjalanan hidup kita dari 0 tahun sampai dilahirkan sampai wafat, itu kemudian disebut dengan perjalanan hidup. Dalam bahasa Arab itu kemudian disebut dengan sunnah. Nah, kemudian kita catatkan sesuatu yang penting dalam kehidupan ini dari 0 tahun sampai kita diwafatkan, kemudian dicatatkan mana yang penting, kemudian didokumentasikan yang penting itu, dan menjadi standar,
benar ya standar dari perilaku kita, maka kemudian yang dicatatkan itu kemudian disebut dengan hadis. Gitu. Jadi kalau yang hadis itu adalah ucapan-ucapan yang penting yang dianggap monumental dari 0 tahun sampai dari mulai lahir sampai diwafatkan. Gitu. Kalau misalkan dalam kehidupan kita biasanya dari 0 tahun sampai berapa itu kemudian disebut dengan apa hasilnya. Setelah fase itu disebut dengan fase apa? Misalkan saja kalau masa remaja itu disebutkan umurnya itu adalah 17 tahun, dicatat dalam pikiran kita, kemudian jadi momen-momen tertentu dan mengikat orang itu kemudian dicatatkan menjadi 17 tahun. Nah, itu namanya diikat menjadi satu aturan main. Kira-kira begitu. Jadi kalau hadis itu berarti sunnah, setiap hadis itu pasti sunnah, tetapi tidak setiap sunnah hadis. Itu gampang. Jadi kalau hadis itu pasti sunnah, tapi tidak setiap sunnah itu hadis. Itu yang terbanyak. Katakan detail memahaminya. Ya. Jadi kalau sunnah itu adalah perjalanan dari 0 tahun sampai dari dilahirkan sampai dia diwafatkan, kira-kira begitu. Tapi kalau hadis itu adalah catatan-catatan yang penting kemudian didokumentasikan dan menjadi aturan main dalam perilaku kehidupan kita dari dilahirkan sampai diwafatkan dan didokumentasikan dan dia menjadi pengikat untuk kehidupan, maka kemudian disebut dengan hadis. Jadi hadis yang kita pelajari itu kemudian itu adalah dokumentasi yang harus ditaati. Tapi kalau sunnah dalam bahasa yang lebih lugas itu tidak menjadi sesuatu yang didokumentasikan dan mengikat. Contoh, mohon maaf, punten, misalkan memanjangkan jenggot, memanjangkan jenggot itu tidak malah untuk jenggot, biar dipanjang-panjang itu kalau satu panjang harus dipahami tadi gitu tuh. Depan aku gitu. Nah itu tidak menjadi satu kewajiban. Tapi kalau misalkan bahasa Arab yang biasanya panjang, itu enggak. Tapi tidak kemudian menjadi aturan muhim dari orang Islam itu harus identik dengan jenggot. Tuh, ya itu kira-kira. Bukan berarti yang berjenggotan itu pasti orang Arab kan? Itu kira-kira salah satu contohnya begitu, ya. Walaupun ada hadisnya memanjangkan jenggot itu adalah bagian dari ada hadis yang menyatakan begitu, tetapi tidak kemudian menjadi bagian yang sangat penting untuk itu, gitu kira-kira. Jadi banyak persoalan tuh yang urusan-urusan yang begitu itu. Nah inilah tingkat beberapa kesulitan yang harus dipahami oleh kita kalau kita menjelaskan tentang hadis itu. Nah, itu kira-kira pengantar tentang membicarakan tentang hadis. Nah hari ini kita coba membuat contoh bahwa dalam hadis itu ada kalimat yang dipergunakan oleh hadis dan Al-Quran itu sama. Kalimat yang dipergunakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu menceritakan kalimat kuri'a, tapi yang diambil di sini adalah kalimat kuri'a, dibacakan. Kalimat kuri'a dibacakan ini dalam grammar bahasa Arab berarti dimajhulkan. Kalau dimajhulkan berarti menunjukkan ada fa'il, ada subjek yang dibuang. Contoh dalam bahasa Arab misalkan saja kalimat yang gampang itu doroba Ahmadul kalba, Ahmad memukul anjing. Ahmadnya ada yang memukulnya, yang dipukulnya siapa? Anjing. Doroba Ahmadul al-kalba itu maklum grammarnya ada fa'ilnya. Nah sekarang fa'ilnya Ahmadnya dibuang jadi majhul. Berarti kalau majhul pelakunya tidak diketahui. Duribal kalbu, jadi berubah tuh kalimatnya. Duribal kalbu, anjing dipukul oleh siapa? Nggak ketahuan.
siapa yang memukul? Gitu. Nah, dalam teks hadis ini itu disebutkan idza Al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an. Berarti siapa yang membacakan Al-Qur'an? Nah, ini tidak diketahui siapa. Gitu. Bisa diketahui nanti ujung-ujungnya ada yang lewat. Kenapa subjek itu dibuang? Pertama, alternatif yang pertama karena subjek itu sudah diketahui, pelakunya sudah diketahui. Karena pelakunya sudah diketahui, biar gampang sudah saja dibuang. Ahmadnya itu dibuang, jadi duribal kalau anjing dipukul. Oleh siapa sudah diketahui yang memukul anjing itu adalah Ahmad. Itu satu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, kenapa dia dipukul menunjukkan tidak diketahui siapa yang memukulnya. Itu anjingnya tadi terus ayam menakol, saya menakol dan buka teuing. Nah, itu dimajulkan dalam bahasa Arab. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, dalam hadis ini juga menunjukkan ada kemungkinan bisa dua. Apabila dibacakan Al-Qur'an, idza Al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an. Nah, berarti menunjukkan bahwa siapa yang membacakan Al-Qur'an kalau dalam misalkan dalam sejarahnya yang membacakan Al-Qur'an itu bisa dipahami langsung pada saat itu pada zaman Rasulullah SAW yang membacakan Al-Qur'an itu berarti malaikat Jibril. Itu bisa dipahami begitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an oleh malaikat kepada engkau, maka kau akan merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam dirimu. Itu pemahaman yang pertama. Maka pantas dalam hadis ini tradisi para sahabat apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, maka kemudian kata hadis ini para sahabat itu persis seperti sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contohnya di sini idza alaihul Qur'an qala, bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat apabila dibacakan kepada mereka Quran. Qala, menjawab, kul kanu kama jadi di sini dibacakan mereka sama-sama seperti apa yang disifati. Apabila mereka dibacakan Al-Qur'an, maka kemudian mereka bercucuran air mata dan taksyakiru juluduhum. Jadi terenyuh, merinding ya. Taksyakiru juluduhum, merinding kulit-kulit ini bahkan secara ekstrim sampai dia terbongkar. Ya, itu terbongkar kan gitu. Ini kan gambaran. Persis dalam Al-Qur'an, apabila Al-Qur'an ini kan gitu diberikan ke gunung itu akan pecah. Terus beratus. Kenapa bisa jadi takut? Karena teks dalam hadisnya tidak kulihat. Nah gitu dibacakan. Dia menjadi takut, para sahabat menjadi takut. Bisa jadi kalau para sahabat memahami, membaca Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an langsung oleh para sahabat, dipahami bahwa yang membacakan Al-Qur'an itu adalah sosoknya para malaikat. Gitu. Sehingga saking merasakan ada malaikat dalam diri manusia, maka kemudian ada getaran yang langsung masuk dalam nurani. Namun bukan karena pemahaman. Kalau malaikat itu diambil dari kalimat malakut. Malakut itu dari mim, lam, dan ka. Malakat. Malakat itu sesuatu yang melekat. Itu melekat. Jadi kalau membicarakan malaikat berarti sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat di mana? Apa yang dikuasai dalam diri kita, yang melekat dalam diri kita? Tergantung apa yang dilekatkan dalam diri kita. Nah, maka kemudian malaikat juga dalam Al-Qur'an itu seringkali dipergunakan tidak dengan kalimat malaikat, tetapi malaikat itu disamakan dengan kalimat ruh dalam Al-Qur'an itu. Contohnya, tanazzalul malaikatu waruh. Nah, kan gitu ya. Dalam surat Al-Qadar itu. Tanazzalul malaikatu waruh. Kemudian turun malaikat dan ruh. Ada juga orang yang menafsirkan kemudian
malaikat dan ruh itu adalah malaikat Jibril. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau secara keseluruhan, kalau ruh itu apakah ruh itu kalau kita menemukan kalimat ruh, apakah itu identik dengan malaikat Jibril? Tidak. Ruh juga setiap manusia punya ruh, dan malaikat itu melekat dengan ruh. Maka pantas para sahabat tatkala dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka kemudian, nah gitu, dia merasakan ada getaran karena dia rasakan malaikat itu bersatu dengan ruhnya dan ruhnya itu terkoneksi. Itu kira-kira. Nah, itu jika dipahami bahwa apabila dibacakan kita paham siapa yang membacanya. Berarti karakter yang pertama yang membacanya itu adalah malaikat. Nah, ibu bapak sekalian, berarti kita bisa mengambil pelajaran. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran belum mampu meningkatkan kualitas kesadaran kita untuk merasa terenyuh dan takut dengan Al-Quran, jangan-jangan kemampuan ruh kita belum mampu menangkap sinyal kebaikan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan ditanamkan dalam nurani kita melalui malaikat. Bisa, kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua tadi apabila dibacakan karena sudah ketahuan siapa yang membaca, kemungkinan yang kedua tidak diketahui siapa yang membacanya. Dibacakan kamuran tidak merasa terenyuh, aos ayat surat tapi kejelas sahab gitu, sahab pembawa beritanya akhirnya tidak merasakan ada getaran dalam surat itu. Nah, gitu. Nah, berarti menunjukkan kalau pada pola yang kedua, jika kita tidak merasakan ada getaran, bisa jadi karena kita selalu saja berpikir bukan terhadap isi, tapi berpikir kepada pembawa. Nah, Al-Quran itu sudah disebutkan tidak usah diragukan terhadap isi, karena memang isinya itu sudah dijelaskan oleh pembawanya dan pembawanya sudah disebutkan dengan Al-Amin. Siapa Al-Amin? Malaikat. Ruhul Amin. Jadi beda dengan hadis. Kalau hadis itu kan harus dicek sanadnya. Al-Quran itu ada sanadnya, Al-Quran tidak ada sanadnya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian memiliki karakter dan sifat dalam Al-Quran disebut dengan Ruhul Amin. Kemudian masuk ke Al-Amin. Siapa Al-Aminnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka walaupun sesungguhnya harusnya, walaupun kita tidak pernah tahu siapa yang akan membaca ayat Al-Quran, maka jangan dilihat siapa yang membaca Al-Quran, tetapi harus dilihat apa isi dan makna Al-Quran. Itu kira-kira. Jadi jangan, maka muncul ada beberapa istilah mundur makola, wala tandur makola. Gitu. Isi, coba pahami isinya, bukan lihat siapa yang membicarakannya. Ini gitu. Jadi untuk menunjukkan ada sebuah rasa yang terhubung dengan Al-Quran, itu harus dipahami, bukan dilihat siapa yang membacanya, tetapi lihat isi. Itu dalam memahami Al-Quran. Itu kira-kira. Bahkan kalau kita telusuri dalam ayat Al-Quran, itu juga sudah dijelaskan para pendeta zaman itu apabila dibacakan ayat Al-Quran, mereka langsung merasakan cucuran air mata karena dia paham betul Al-Quran itu dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dijelaskan dalam sejarahnya dalam Al-Quran itu kedatangan Al-Quran, kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sudah dijelaskan sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan para pendeta tahu betul. Apa buktinya? Cek oleh kita. Hadis Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, kemudian bertemu dengan pendeta yang disebut dengan khilafah, pada saat itu langsung jaga ini, karena beliau adalah satu saat akan menjadi nabi, dan jika aku pada saat itu masih hidup di dunia ini, maka aku akan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendeta pada saat itu, pendeta itu ya, diberikan kasih untuk ini
mereka mana, ya, itu khilafah. Nah kalau pendeta-pendeta yang benar gitu ya, ini kata Allah, kata Al-Quran, pasti dia tidak akan mampu menolak Al-Quran, tidak akan mampu menolak Al-Quran, sebab ya memang sudah dikabarkan itu gitu. Yang jadi persoalan apa dalam Al-Quran? Lawan tabi'ul huda mutakhatabil ardina. Kalau seandainya kami mengikuti petunjuk dari Al-Quran, pasti kami akan diusir dari negara ini. Nah saat itu, jadi ujung-ujungnya sir, gitu lah. Sir turun angkat, sir Usir dan lain sebagainya. Ini bukan membicarakan apa yang terjadi hari ini. Ini Al-Quran membicarakan. Jadi kalau Al-Quran itu hadir, itu seringkali orang takut dia terusir kedudukannya. Itu kira-kira begitu, dan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang yang begitu aja, begitu aja kan banyak karakter seperti itu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang melakukan sebuah kebaikan, apakah setiap kebaikan akan diterima langsung oleh lingkungan kita? Belum tentu. Ada saja yang mengatakan, wah saya pasti bakal ternyata itu pasti bakal dan itu sudah terjadi analisa seperti itu. Nah itu memang sunatullah. Nah maka saya hadis memang gitu ya, sebab kalau dibaca ini panjang, hadisnya ini gitu standar apa yang dijelaskan ini. Nah maka kemudian biar Al-Quran menjadi satu rasa yang terhubung dengan ruh kita, maka kemudian dalam hadis ini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi kata kuncinya, kalau membaca Al-Quran dan Al-Quran itu biar terhubung dengan nurani kita, dan nurani kita kemudian menggerakkan sebuah rasa dalam diri dan menggetarkan semua sekujur tubuh kita, maka harus didasarkan atas dasar kalimat a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, kalimat a'udzubillahi minasyaitonir, a'ud itu dalam bahasa apa? Itu dipergunakan permohonan perlindungan, berlari dari satu ketakutan dan menghindari pada ketakutan yang lain. Itu namanya a'ud. Nah, jadi kalau kita bertakut kepada sesuatu, berarti kita meminta perlindungan karena kita takut terhadap sesuatu. Nah, apa yang ditakuti oleh kita? Yang ditakuti oleh kita adalah kalau kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya kita berlindung dari ketakutan kita bila bacaan itu salah. Dan bacaan itu dikuasai oleh siapa? Kalau dengan diri kita, berarti kita takut dengan hawa nafsu kita. Tuh. Kalau dengan diri kita, maka kemudian kita takut dengan alam pikiran kita. Maka kita bertakwa kepada Allah, pada dasarnya kita berlindung terhadap diri kita. Mudah-mudahan hawa nafsu ini tidak menjadi sosok yang menakutkan pada diri kita dan menjebak kepada kita sehingga kita tidak paham terhadap bacaan Al-Quran. Nah, tadi juga takut juga kita berlindung dari apa? Dari alam pikiran kita. Nah ini yang terjadi dalam Al-Quran. Cerita dalam Al-Quran yang paling menarik itu. Kenapa? Sebab Al-Quran itu seringkali dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang diselewengkan. Kalau kalimat-kalimat yang diselewengkan itu oleh siapa? Bukan orang yang bodoh. Nyelewengin Al-Quran pasti beruang. Nyelewengin Al-Quran pasti pintar. Ya, kemana-mana itu bahasa Sunda. Memutar balikan itu biasanya lebih pintar. Dalam bahasa kita pintar belak-balikan aturan, sauna, ya padahal kalian pintar belak-balik, pintar lihat. Ya kalau dalam bahasa peradilan kita kan jaksa mengambilakeun, pengacara mengaringan, akhirnya berbentur kuat mengambilakeun meringankeun diputuskeun ku hakim. Hakim dalam hadis disebutkan dia berada di pangkal surga neraka khusus. Itu kira-kira itu dalam hadisnya kira-kira begitu. Nah maka membaca Al-Quran itu harus didasarkan dari takut itu. Takut terhadap diri kita takut dikuasai oleh hawa nafsu kita takut berlindung dari alam pikiran kita menguasai cara berpikir kita.
Hal yang kedua, kita juga berlindung terhadap apa? Makhluk di luar diri kita. Siapa? Setan, jin. Itu kira-kira. Kita takut dengan karakter itu. Gitu. Dengan karakter itu kita harus takut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, aku berlari dari ketakutan itu dan aku meminta perlindungan kepada Engkau agar tidak dikuasai dengan tiga sosok itu. Sosok hawa nafsu, sosok alam pikiran yang tidak terbatas, yang ketiga adalah sosok dari makhluk itu. Nah, takut. Setelah takut berarti kan ada sebuah kesadaran dalam diri kita. Kalau sudah ada sebuah kesadaran dalam diri kita, maka insya Allah Allah akan menurunkan bacaan itu dan langsung kena dalam nurani kita. Nah, itu yang perlu kita coba latih bersama-sama. Nah, pelatihan yang pertama yang harus dilakukan itu adalah faktor mataya salaminal Quran itu setelah sholat tahajud. Pelatihan yang paling bukan sukses ya, yang paling bisa menggetarkan nurani kita. Karena persiapan. Baca Al-Quran saat sholat tahajud biasanya persiapan angke insya Allah dari Al-Quran dan berjuang jam dulu, jam naik sebagainya. Itu sadar, batur ke ayat, wah batur ke maca Quran, orang membaca Quran, atau sombong kene wae. Ayo sombong. Wah batur dulu juga kurang dulu juga dulu sholat tahajud batur ngambil dengan cara kene sholat tahajud, atau sama di poho. Tetamu dari wae, makin kira-kira. Akhirnya apa? Akhirnya kita dihancurkan bukan oleh orang lain, dihancurkan oleh diri kita sendiri. Tahukah kita ulah ini sebenarnya kalau kita kaji, kalau pikirannya dari alam tua, kalau alam bawah sadar datang tuh, nah itu kan akhirnya anak kita datang, jadi datang, kan gitu kira-kira. Nah, persoalan itu ini. Nah, sedikit lagi ya. Nah, kalau Al-Quran pasti bilang ini syaitanir. Nah, ayat yang surat ke-16 ayat 98 itu sejajar berbanding lurus dengan hadis itu. Ayat yang selanjutnya itu adalah wa idza qara'ta al-Qur'an ja'alna baina qauminal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kita juga harus menyatakan dalam diri kalau kita sudah merasakan ada getaran dalam nurani kita, pancekeun. Gitu tuh persoalannya. Pancekeun bahwa itu adalah benteng yang ada dalam nurani kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ulah ditantepkeun. Ulah sinangan untuk berjalan begitu saja berlalu. Kalau berlalu yang nggak ada apa-apa. Arewat teh ngumpul. Gitu. Arewat teh ngumpul. Lamun ngarep pulang arewat. Kalian ukuran, tadi ukuran. Kaos Al-Quran teh hartosna, kaos Quran sanes sanes. Di ayat Al-Quran, sok pahami, ayat Bapak pahami. Ini sampai pahami nah, itu gitu ibaratnya. Jadi kita memahami ini untuk diri kita. Proses pribadi. Memahami ini saya sama apa-apa sebenarnya. Ini tausiah untuk diri saya sendiri, membombardir hawa nafsu dalam diri ini. Biar jelas siapa diri ini. Cuma memang kebetulan oleh Allah ditakdirkan dalam forum. Mudah-mudahan memberi manfaat, memberi efek positif kepada yang lain. Itu yang kedua hadis. Dan yang ketiga, ini yang paling harus dipahami lebih lanjut. Wa idza quri'a al-Qur'an fasami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Nah ini. Jadi memeningkan cipta bahasa Arab ini. Jadi macam Quran itu memeningkan cipta. Ini kemudian setelah diciptakan dalam nurani kita, rasakan dalam nurani kita, insya Allah Al-Quran akan ada dalam diri. Hadis yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, itu gambaran yang membaca Al-Quran itu dalam hadis ini ternyata bukan hanya orang beriman, munafik membaca Quran. Itu di sini dijelaskan ada orang yang mukmin yang baca Quran itu, ada orang yang munafik, ada orang yang fasik. Jadi ulah diangkat mau Quran itu ulah pasti iman dulu. Di sini malah ada karakter yang baca Quran itu ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang fasik. Kantor dia housewife. Cuma kita poin-poinnya jangan bukan berarti kalau kita baca Quran pasti beriman belum. Ya. Bagi orang yang beriman membaca Quran didasarkan atas dasar bertanggung dari ketakutan hawa nafsu, ketakutan alam pikiran, ketakutan dari
zat yang selalu menggoda kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan ghirah, memberikan efek yang positif pada diri kita, dan kita harus selalu menjaga dan mempersiapkan diri kita berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran, dan kita sadarkan bahwa dalam pribadi kita itu selalu saja ada malaikat yang selalu mengikuti kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan juga kita akan menemukan dampak positif dalam diri kita ketika membaca Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.